Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Raga dicariin Latifah, katanya kangen. Raga menoleh menatap Rigel yang baru saja datang menghampirinya yang duduk sendirian di kantin. Kelas mereka memang berbeda. Raga di kelas 12 IPS 3, Rigel di kelas 12 IPS 1, dan Januar di kelas 12 IPA 1. Raga memicingkan matanya menatap Rigel. Melihat reaksi Raga seperti mendapat nyawa, baru membuat Rigel tergelak. Tapi bohong. Dasar plak, cowok itu menghindari lemparan kunci motor yang dilempar Raga. Untung gue jago ngehindar sekarang. Raga malas menanggapi. Cowok itu mengaduk-aduk es melon yang dia pesan tadi. Januar mana? Rigel acuh. Masih ada Bu Anal di kelasnya. Rigel melongo. Bu Anal? Bu Analisa? Bu Analisa masa gak tahu sih? Rigel melihat acuh seperti tak bersalah apapun. Padahal tadi cowok itu menyebut nama dengan sembarangan. Anal kan berarti bermakna ganda bagi Raga. Makanya kalau ngomong yang jelas, jangan dipotong-potong. Rigel terkekeh, mentang-mentang sering nganu, dengar kata Anal langsung salfok. Raga tertawa geli. Emang ya lo, Gel? Rigel menyerahkan tote bag di depan Raga, membuat cowok itu kembali terheran-heran karena tak biasanya Rigel memberikan sesuatu kepadanya. Apaan nih? Kemarin gue habis nganterin nyokap belanja buat Haikal di Tamrin City, tapi dia ngelihat baju itu seukuran Abi. Dia beli dah, katanya hadiah duluan dari nyokap. Raga menganggukkan kepalanya. Dia membuka isi tote bagnya. Thanks, Raga, kata Raga dengan senyum miringnya. You're welcome. Merasa bosan karena sudah berada di kantin lebih dulu, Raga pamit undur diri. Siapa tahu moodnya kembali. Biasanya jika masih bisa mendekati Latifah saat sedang cabut kelas gini, Raga selalu menghampiri Latifah di ruangan serbaguna. Perempuan itu lebih sering berada di sana ketimbang di kelas. Pernah waktu itu Raga sampai menunggu berjam-jam di depan kelas Latifah. Tapi perempuan itu tak kunjung datang. Raga kira setelah dari kantin Latifah akan kembali ke kelas. Ternyata tidak. Kalau tidak di ruangan OSIS ya di ruang serbaguna. Entah apa yang perempuan itu lakukan. Yang jelas ada aja yang dia kerjain. Langkah Raga memasuki ruangan serbaguna yang sepi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran seseorang di sana. Raga menghela nafasnya gusar. Dia tak yakin akan bisa bertahan untuk tak menyapa Latifah. Rasanya hidupnya sangat hampa. Tak lama Raga mendengar suara derap langkah kaki seseorang yang berjalan memasuki ruangan itu. Takut itu adalah Latifah, cowok itu lantas langsung berlari mencari tempat teraman untuk bersembunyi. Raga bersembunyi di balik lemari pojok yang tak akan mungkin Latifah datangi. Kecuali dia ingin mengambil beberapa peralatan yang ada di dalam lemari itu. Raga mengintip sedikit, ternyata kehadiran Latifah tidak sendiri, ada Aldo di sana. Merangkul tubuh mungil Latifah yang bahkan dia saja tak pernah melakukan itu. Lihatlah sekarang posisi lo bukan siapa-siapanya Latifah, sedangkan Aldo, dia adalah cowok yang disukai Latifah sejak lama. Bukankah harus ya Raga sadar diri? BTW proposal yang lo ajuin di approve sama bokap gue, lo disuruh ke kantornya buat nemuin bokap. Raga mulai mendengar setiap kata yang Aldo ucapkan. Proposal apa? Mengapa Latifah tidak pernah cerita kepadanya? Sekali lagi Raga, kamu harus tahu diri. Latifah menatap Aldo dengan senyuman paling lebar. Senyum yang tak pernah Raga lihat sebelumnya. Hati Raga kembali sesak saat mengetahui bahwa peran Aldo untuk hidup Latifah sebesar itu. Ini memang salahnya, menyukai perempuan yang jelas-jelas hatinya milik orang lain.
Selancar-lancarnya aksi pendekatan yang dia lakukan akan kalah dengan respon cowok yang disukai Latifah sejak lama. Udah yuk kita ke kantin, entah apa yang Latifah letakkan di sana. Tapi fokus Raga benar-benar pecah saat melihat Latifah dan Aldo gandengan tangan keluar ruangan. Raga berdecih, katanya gak pacaran tapi gandengan, udah kayak mau nyerang aja. Raga keluar dari tempat persembunyiannya. Ia menghela nafas lega sekaligus merutuki kebodohannya tentang mengapa dia bisa berakhir di tempat ini. Saat langkah sudah hampir menyentuh pintu, tiba-tiba suara benda jatuh dari atas meja di ujung ruangan. Raga menoleh, penasaran, namun mendengar bel sudah berbunyi, Raga mengacuhkan suara itu dan kembali ke kelasnya. Aldo menggandeng Latifah menyusuri kantor papanya. Sesekali tersenyum kepada para pegawai yang memang mengenalinya. Setelah tiba di depan meja sekretarisnya, Aldo berdeham. Mas Aldo, mau ketemu Bapak ya? Aldo mengangguk. Sekretaris perempuan itu tersenyum sumringah. Bapak lagi meeting mas, sebentar lagi selesai kok, tunggu saja di dalam. Aldo lagi-lagi hanya mengangguk, lalu mengajak Latifah memasuki ruangan kerja papanya. Latifah tampak takjub saat pintu terbuka. Ruangannya lebih lebar dari kamarnya. Terdapat lukisan kuda yang abstrak dan beberapa sofa di tengah-tengahnya. Terlihat sangat klasik. Latifah sendiri pun tidak heran dengan ruangan mewah seperti ini. Perusahaan papanya Aldo memang perusahaan terbesar kedua di Jakarta. Perusahaan ini yang sejak awal menjadi tujuan Latifah untuk bekerja. Siapa sangka dia malah bertemu dengan anak pemilik perusahaan. Bersikap baiklah jika ingin mendapat kesan yang baik di mata si bos besar nanti. Karena saat melamar kerja, nilai yang berada di balik ijazahnya hanya akan menjadi pertimbangan, bukan tolak ukur diterima atau tidaknya dia dalam satu perusahaan. Nyatanya memang begitu, bukan? Relasi yang luas akan cepat pula mendapatkan pekerjaan. Mau minum apa, Fa? Kepala Aldo terlihat dari balik ruangan khusus yang bisa Latifah artikan tempat itu khusus untuk membuat minuman atau menyimpan beberapa makanan untuk tamu papanya Aldo. Apa aja boleh, asal jangan kopi, gue gak suka. Teh aja ya. Latifah mengangguk dengan tersenyum. Boleh dok. Setelah Latifah sibuk menetralkan jantungnya yang berdegup kencang karena grogi akan bertemu dengan seorang direktur. Santai aja, bokap gue gak seserem mukanya kok. Aldo menyadari tatapan Latifah yang tak berpaling dari foto papanya di dinding. Latifah terkekeh. Gue gugup takut salah jawab. Aldo meraih tangan Latifah. Tenang aja, ada gue. Lalu pintu terbuka lebar, menampilkan sosok pria yang berumur sekitar 40 tahunan dengan balutan jas hitam di tubuhnya. Kalian sudah lama? Latifah menatap papanya Aldo takjub. Biasanya dia hanya bisa melihat pemandangan ini di film-film saja. Banyak memang, tapi yang auranya sangat kuat hanya papanya Aldo sekarang. Tingkat ketampanan pria memang akan lebih tinggi ketika memakai jas, dan lagi-lagi Latifah meyakini itu. Mari kita bicarakan detail acaranya. Latifah mulai memaparkan kembali isi proposal yang lebih merinci daripada proposal perintan yang sudah berada di tangan papanya Aldo. Mereka membicarakan semuanya dengan seksama agar tidak ada pihak yang dirugikan dan bisa menguntungkan satu sama lain. Baiklah, nanti saja urus dengan sekretaris saya. Semoga acaranya berjalan lancar ya. Nanti saya sempatkan datang kalau senggang. Latifah tersifu. Sebuah kehormatan buat saya dan anak Airlangga kalau Om bisa datang. Datang ya Pak, malam juga gak apa-apa, kan puncaknya malam. Papanya Aldo tersenyum. Iya, nanti Papa usahakan. Setelah selesai mendiskusikan semuanya secara detail, Latifah mengajak Aldo untuk makan. Hitung-hitung ucapan terima kasih karena sudah membantunya. Padahal ini bukan pekerjaannya. Sekali lagi makasih ya dok. Latifah masih sibuk tersenyum tanpa tahu tempat. Iya sama-sama, ini semua juga karena lo yang hebat. Bisa ngejelasin semua isi dalam proposal.
dengan jelas dan lugas. Gue cuma membantu sarannya aja. Latifah memeluk Aldo erat. Perempuan itu tak sadar jika perilakunya membuat harapan besar untuk Aldo. Harapan untuk bisa memiliki perempuan itu. Fa, panggil Aldo, sadar akan apa yang dia lakukan terlalu berlebihan. Latifah segera melepaskan pelukannya. Perempuan itu salah tingkah. Sorry dok, rasanya Aldo ingin sekali lagi untuk mengutarakan perasaannya. Namun ia menyimpan kesempatan itu untuk nanti, saat Aldo yakin dia akan diterima oleh perempuan itu. Gak apa-apa, gue suka lo peluk. Bersambung, thank you for watching.